Ja, ik ben nu bezig met het proces, dus even afwachten hoe het loopt. Dam en won in 2018 als routinier. Dua pertandingan penting di round ketiga bakal segera dijalani timnas Indonesia. Kurang lebih 3 minggu lagi, skuad Garuda bakal terlebih dahulu away ke Aussie untuk kemudian menjamu Bahrain 5 hari berselang. Nah, kabar baik jelang duel sengit ini, para pemain yang selama ini menjadi andalan, sebagian besar mampu menunjukkan performa impresif di klubnya. Di mana setelah kemarin ada Ole Romney, Bang J, dan Dean James, kini sosok bek kiri andal Kelvin Verdong juga kian ciamik hingga membuat debut Robin van Persie sebagai pelatih Feyenoord gagal berbuah manis. Robin van Persie yang sebelumnya merupakan pelatih SC Heerenveen tiba-tiba diboyong oleh Feyenoord di tengah musim ini. Debutnya terjadi ketika melawan NEC Nijmegen pada Minggu 2 Maret kemarin, namun bukannya mempersembahkan kemenangan di laga debutnya, ex pemain Arsenal dan Manchester United tersebut gagal membawa anak asuhnya mengantongi poin usai Kelvin Verdong dan kawan-kawan tampil solid menahan gempuran tim besutannya. Sepanjang 90 menit penuh, Verdong mencatatkan 3 tackle sukses dari 4 percobaan. Ia juga melakukan 13 sapuan, 3 haluan kepala, 1 intercept, 20 aksi bertahan, dan 5 pemulihan penguasaan. Meski sudah diganjar kartu kuning sejak menit ke-18, namun Verdong mampu menjaga ketenangannya hingga laga usai. Penampilan apik ini sukses membuat Verdong merusak debut dari Robin van Persie. Kelvin Verdong memang menjadi sosok yang kerap dijuluki pemain bola sejati, sebab ia beneran nyaris gak pernah mengecewakan ketika di atas lapangan, dan kalau laga udah kelar, ya udah, gak ada huru-hara atau apapun. Verdong benar-benar mampu menjadi benteng kokoh ketika bertahan, lalu bisa beralih menjadi mode super cepat ketika menyerang. Itulah yang membuat Rafael van der Vaart menyebutnya sebagai fullback dengan paket komplit di era ini. Nah, pelatih Feyenoord Robin van Persie bahkan juga merasa frustasi dengan penampilan Verdong, terlebih setelah hasil pertandingan melawan NEC Nijmegen kemarin. Yap, hasil ini menjadi catatan negatif dalam debutnya sebagai pelatih Feyenoord, hingga mengungkapkan kekecewaannya terhadap permainan NEC Nijmegen yang dinilai terlalu sering mengulur waktu. Van Persie juga menyoroti statistik Verdong yang dalam pertandingan ini berhasil meraih rating 7,6. Pemain berusia 27 tahun itu menunjukkan performa yang cukup baik dengan mencatatkan 74% akurasi umpan, melakukan 54 kali sentuhan bola, 13 kali clearance, dan juga 5 kali recoveries. Meski demikian, usai laga berakhir, keduanya tampak saling menyapa dan berpelukan, menandakan kedekatan antar keduanya. Memang di musim 2012-2019, Verdong sendiri sejatinya punya koneksi dengan Van Persie. Keduanya pernah main bareng di Feyenoord, di mana kerjasama antar keduanya terjadi dalam 10 pertandingan Feyenoord di Liga Belanda, lalu 3 laga Piala KNVB dan 1 pertandingan di final Piala Johan Cruyff. Selain itu, menariknya, Verdong juga pernah merasakan kepuasan dalam mencetak gol dengan memanfaatkan assist Robin van Persie, yang mana itu di laga melawan Die Graafschap pada tahun 2019. Keduanya yang bermain sebagai starter sukses menang telak dengan skor 4-0, termasuk sumbangan 1 gol dari Verdong. Tahun lalu pun Verdong mengungkapkan bahwa Van Persie kerap berbagi ilmu kepada para pemain muda Feyenoord di saat itu. Yap, jika menilik penampilannya sekarang, Kelvin Verdong memang selalu menampilkan performa totalitas yang pada akhirnya tidak jarang memantik adrenalin yang berlebih. Rekan setimnya di timnas, Tom Hai, bahkan sampai mengakui bahwa pemain berusia 27 tahun itu memiliki sebuah saklar yang terus menyala, memiliki 5 baterai dalam tubuhnya yang mengindikasikan bahwa sang pemain tak pernah lelah dalam mengawal sisi kiri timnas Indonesia. Dalam kanal YouTube pribadinya yang berjudul The Highway, Tom Hai punya kesan bagus soal bek kiri NEC Nijmegen tersebut, di mana menurutnya di luar lapangan Kelvin Verdong adalah sosok yang sangat santai, namun rekannya menunjukkan penampilan jauh berbeda saat tampil di dalam lapangan. Salah satu momen yang diingat oleh pemain berjuluk The Professor itu terjadi di momen gol kedua timnas Indonesia ke gawang Arab Saudi pada 19 November tahun lalu di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026.
Yap, saat itu Verdong yang berposisi sebagai wingback kiri berlari sebagai pemain sayap kanan dalam proses serangan balik. Verdong pun langsung mengirim umpan ke Marcelino Ferdinand yang berbuah gol untuk timnas Indonesia. Penampilannya ini membuat Tom Hai sangat kagum karena Verdong benar-benar terus berlari tanpa lelah dalam situasi apapun. Ya, Anda seorang bek kiri dan kemudian dalam situasi serangan balik, Anda menjadi pemain sayap kanan. Dia terus berlari, jadi sangat menyenangkan melihat ketika pertandingan dimulai. Dia seperti orang yang sangat berbeda, sangat berbeda. Jelas, Tom Hai. Kekaguman Tom Hai pada Verdong ini juga diakui oleh Direktur Teknik NEC Nijmegen Ted van Leeuwen yang memuji kualitas dari pemain keturunan Belanda Indonesia tersebut. Menurut pengakuan dari Ted van Leeuwen, Kelvin Verdong memang memiliki sejumlah kemampuan yang membuatnya bisa bermain sebagai bek kiri yang berkualitas. Kelvin adalah bek kiri yang cocok dengan profil klub, seorang bek dengan dorongan ofensif dan juga umpan silang yang bagus, kata Ted van Leeuwen. Munculnya nama Kelvin Verdong sendiri mencuat setelah mantan pelatih timnas Indonesia Sintayong melakukan perjalanan ke Belanda untuk memantau anak asuhnya sekaligus melihat kemampuan para pemain keturunan yang berpotensi dinaturalisasi. Sintayong mengakui kualitas yang dimiliki oleh pemain berusia 27 tahun itu sehingga tak menampik jika Kelvin Verdong bisa mendongkrak kekuatan skuad Garuda sampai saat ini. Ya, dengan kehadiran Kelvin Verdong, timnas Indonesia benar-benar dirundung untung. Sementara timnas Belanda harus menyimpan penyesalan karena melepas pemain sekaliber Verdong ke Indonesia. Menilik segala hal yang ada, apa yang tergambar dalam diri Kelvin Verdong sejatinya memang bukanlah sebuah kebetulan. Karena di NEC sendiri, ia terbilang pemain yang tak tergantikan, bahkan sering mondar-mandir jadi best 11 Eredivisie. Selain itu, diukur dari jam terbang pun, pemain ini memang udah kenyang pengalaman, yang mana sebelum ini ia pernah mencatatkan 19 penampilan bersama Feyenoord, 24 penampilan bersama FC Twente, dan 19 penampilan bersama PEC Zwolle. Di level internasional pun, Kelvin Verdong adalah pemain yang cukup aktif membela timnas Belanda, mulai dari U15 sampai U21. Atas dasar itulah, Indonesia sekali lagi sangat beruntung punya pemain seperti Kelvin Verdong yang kini sedang masuk usia emas bagi pesepak bola.